Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di Minggu Kantante ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi firman Tuhan bagi kita di minggu ini terangkat dari kitab 1 Tawari 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan berbicara bernyanyilah bagi Tuhan, ya, tentu yang dibicarakan adalah nyanyian. Kalau kita perhatikan setiap rentetan sesi-sesi ibadah dalam acara kekristenan, puji-pujian selalu mendapat porsi yang cukup banyak selain pemberitaan firman Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pujian merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Artinya, memuji Tuhan adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yesaya 43 yang ke-21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi memuji Tuhan adalah perintah Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita harus taat melakukannya. Artinya setiap orang wajib hukumnya memuji Tuhan. Kalau tidak, hal itu merupakan kesalahan besar karena kita tidak mengakui kebaikan dan kemasyuran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita ditanyakan kapan terakhir sekali kita memuji Tuhan, mungkin ada banyak di antara orang percaya yang menjawab, terakhir memuji Tuhan adalah saat mengikuti ibadah di hari Minggu. Artinya di luar jam-jam ibadah mereka tak pernah memuji Tuhan. Kita tidak secara rutin memuji Tuhan. Itu ironis sekali saudara-saudara. Karena apakah kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita itu hanya dinyatakan pada saat jam-jam ibadah saja? Bukankah setiap saat, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan? Jika hari ini kita masih bisa melihat matahari terbit, jika kita masih bisa menghirup udara segar dan bernapas, jika selama ini kita bisa melakukan aktivitas dengan tubuh yang sehat, mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah, lalu kita bisa sampai ke kantor atau tempat kerja dengan selamat tanpa ada halangan, bukankah semua itu karena anugerah Tuhan? Tuhan yang menolong, memelihara dan menyertai kita. Mengapa saya katakan demikian?
Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang berkarya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memuji Tuhan seharusnya di segala waktu. Karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita tiada pernah berkesudahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Luar biasa saudara-saudara. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kasih dan kebaikan Tuhan tak berkesudahan. Ia ada untuk kita. Namun seringkali kita memuji Tuhan hanya saat dalam keadaan baik saja. Tapi begitu terbentur masalah, kesukaran atau pergumulan hidup yang berat, kita tak lagi mau memuji Tuhan. Mari kita belajar saudara-saudara untuk selalu bersyukur sebagai orang yang percaya. Jangan hanya karena masalah lalu kita bersungut-sungut, kecewa dan akhirnya berhenti memuji Tuhan. Ingatlah, iblis senang jika kita berhenti memuji Tuhan karena kita akan semakin lemah. Tetapi memuji Tuhan setiap waktu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan akan membuat kita semakin kuat menghadapi segala prahara yang terjadi. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita harus selalu bernyanyi bagi Tuhan. Selaku kita orang yang percaya, yang telah mengalami banyak kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan di minggu ini kita selalu memuji Tuhan di segala waktu. Tidak terbatas hanya pada saat kita beribadah di gereja saja. Mari kita ubah keadaan yang buruk dan kepedihan hati menjadi sorak kemenangan dengan kuasa puji-pujian, dengan kuasa bernyanyi bagi Tuhan. Masalah dan pencobaan boleh saja datang, tetapi sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus belajar untuk tetap mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Mari kita kalahkan kesedihan dan tekanan di hati dengan kuasa nyanyian bagi Tuhan. Karena saat memuji Tuhan, kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya berkarya di dalam hidup kita. Karena dalam Mazmur 22 ayat keempat berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa Tuhan hadir dengan segala kuasa dan otoritasnya. Dia akan mengubah keadaan buruk menjadi kemenangan bagi kita. Hal inilah yang terjadi bagi Paulus dan Silas di dalam perjalanan pelayanannya. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 25 sampai 26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Artinya apa saudara-saudara? Ada kuasa nyata di atas puji-pujian. Mujizat terjadi oleh puji-pujian saudara-saudara. Oleh nyanyian pujian, mujizat dipanggil terjadi bagi orang yang percaya.
sebagaimana yang terjadi bagi Paulus dan Silas, saudara-saudara. Gempa bumi yang seharusnya mematikan ini luar biasa menyelamatkan mereka dari cengkraman rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka. Luar biasa. Saudara yang terkasih, ingatlah, membuka mulut dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan tidak memerlukan biaya mahal, hanya membutuhkan kerelaan dan kemauan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, di mana kebenaran firman-Mu telah berkumandang di minggu ini, yang mengajak kami menjadi pribadi yang mau bernyanyi bagi Tuhan. Karena ketika kami bernyanyi, di sana kami memanggil kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.